Halo, saya dengan Kartolo Febriano. Anda telah kembali dengan saya di Dunia Tech dalam Berita. Kabar terbaru yang beredar, LG berencana untuk membubarkan unit bisnis smartphone-nya di tahun 2022. Ini bukan pernyataan resmi dari LG untuk publik, tapi baru internal memo dari petinggi LG untuk pegawainya. Infonya, mereka punya beberapa opsi, diantaranya downsizing atau jadinya fokus ke produk segmen tertentu aja. Dan yang kedua, menjual divisi mobile mereka seluruhnya. Menurut kami yang paling benar dilakukan adalah yang pertama, downsizing. Instead memaksakan untuk berperang di semua segmen yang keras dan udah terbukti bertahun-tahun belakangan gagal sampai berdarah-darah. Mendingan lakukan perampingan divisi mobile lalu fokusin ke satu segmen, misalnya segmen premium flagship yang unik. Apalagi LG baru aja merilis LG Wing yang bener-bener inovatif dan juga di CES 2021 sempat ngasih teaser rollable smartphone mereka. Sebagai contoh, Asus sudah mengambil langkah seperti ini. Divisi mobile mereka fokus di Zenfone flagship series dan ROG Phone, nggak main di segmen mid-range lagi. Kalau totally dijual, divisi mobilenya yang memang dapat duit, tapi brand image LG-nya berpotensi turun. Contoh, Nokia dan Motorola. Udah nggak ada lagi tuh tajinya. Beberapa hari yang lalu, Qualcomm mengumumkan Snapdragon 870. Cukup mengejutkan, karena biasanya setelah mengumumkan SoC flagship mereka yang terbaru, dalam hal ini 888, SoC flagship tahun sebelumnya akan menghilang. Kenapa saya bilang SoC tahun sebelumnya? Karena secara prinsip Snapdragon 870 itu basisnya sama dengan Snapdragon 865 dan 865 Plus. Cuma frekuensi prime core-nya aja dinaikin dari 3,09 GHz menjadi 3,2 GHz. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa tidak dijual dengan nama 865 Plus Plus aja? Atau 865 Plus, Pro, Plus, Max, Super Duper, Hyper? Itu namanya strategi marketing. Kalau masih menggunakan embel-embel 865, kedengarannya seperti barang lama. Tapi dengan nama Snapdragon 870, kesannya seperti barang baru. Masih berhubungan dengan Snapdragon 870, kami jadi curiga. Apa jangan-jangan Snapdragon 870 diluncurkan untuk membackup Snapdragon 888? Soalnya dari early impression yang sudah kami lihat di mana-mana dan bahkan kami coba langsung di Mi 11 kami, sepertinya Snapdragon 888 ada kendala di heat management dan power consumption. Bahkan S21 Ultra yang menggunakan Exynos 2100 ini bisa lebih baik untuk di dua area ini. Tapi lagi-lagi ini bukan kesimpulan akhir. Mencoba Snapdragon 888 juga baru di satu device, belum bisa dijadikan kesimpulan. Bisa jadi kekurangan ada di area lain selain SoC, software misalnya. Soal S21 Ultra, kami sudah memegang barangnya dan lagi dalam proses pengetesan yang intensif. Mudah-mudahan minggu depan bisa tayang. So far, so good. Di detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Donald Trump masih sempat nge-ban beberapa perusahaan China atau masukin mereka ke dalam US military list, yang artinya perusahaan yang di-ban tersebut diduga dimiliki oleh badan militer China. Salah satunya adalah Xiaomi. Sekarang Huawei punya teman, silahkan berpelukan. Walaupun memang listnya beda jenis, kalau Huawei itu entity list, arahnya lebih ke pelanggaran kerjasama perdagangan, Xiaomi sudah mengeluarkan pernyataan resmi dan menolak tuduhan tersebut. Sebagai tech enthusiast, kita seringkali berharap ketika Trump turun dan Biden naik, US bakalan lebih friendly ke China. Jadi ya, nggak ada ban-banan lah. Huawei bisa pakai GMS, Xiaomi bisa berbisnis dengan US, dan seterusnya. Intinya kita pengen persaingan kembali seseru sedia kala. Tapi pertanyaannya, mungkin nggak sih hal ini kejadian segera? Kalau kita mengikuti perkembangan berita, kami melihat attitude Biden terhadap China, terutama soal teknologi, tidak akan langsung berubah dari Trump. Masih akan ada kecurigaan soal pencurian teknologi, informasi, dan juga keberadaan mata-mata. Pada intinya seperti ini, kalau dulu itu namanya space race, nuclear race, sekarang sudah berubah menjadi tech race. Informasi itu adalah kunci di era digital seperti ini. Mengingat hal tersebut, sepertinya China dan US
akan terus bersaing secara keras untuk menang. Yang berubah mungkin caranya ya. Pendekatan Biden mungkin tidak akan sekeras Trump, tapi bakalan lebih ke arah diplomasi. Dan yang perlu digarisbawahi, sepertinya persoalan hubungan US dan China tidak akan menjadi prioritas Biden di awal kepemimpinannya. Karena persoalan dalam negeri masih banyak yang berantakan, yang ditinggalkan oleh Trump. Sekian Dunia Teh dalam berita kali ini. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, and subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal news yang di atas boleh drop komen di bawah. Saya Kartolo Febriano, salam.